Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kembali kita dalam kajian kitab tauhid, yang mana pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang keempat, yaitu babu al-khawfi minasyirik, bab tentang kekhawatiran atau rasa takut terhadap perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik adalah perbuatan yang merupakan dosa yang amat besar. Dan apabila seorang melakukan kesyirikan, syirik yang besar, dan dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal, maka dia itu naudzubillah min dzalik kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh rahimahullah taala dalam bab ini beliau menyebutkan bab tentang rasa takut, babul khauf, al-khauf, tentang rasa takut minasyirik, dari perbuatan syirik. Yang di dalam terjemahannya disebutkan syirik perbuatan dosa yang sangat dikhawatirkan akan menjangkit pada diri seorang mukmin. Itu terjemahan bebas menurut saya. Babnya tidak terlalu panjang. Adapun ayat-ayat atau dalil yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah taala yang akan dijelaskan nanti. Pertama, qaulullah azza wa jalla, yaitu perkataan atau firman Allah azza wa jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-116. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni selain dosa itu bagi siapa yang dikehendaki. Ayat ini terdapat pada dua tempat. Yang pertama pada ayat 48 dari surat An-Nisa, yang kedua pada ayat 116 surat An-Nisa. Namun yang perlu diperhatikan di sini ada perbedaan akhir dari dua ayat ini. Kalau An-Nisa 48 pada akhirnya berbunyi, ya, saya baca dari awal, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Ya, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu akhir dari ayat 48 surat An-Nisa. Wa man yusyrik billahi, dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad iftara itsman 'azima, maka berarti dia telah melakukan sebuah dosa yang amat besar. Sedangkan pada ayat 116 surat An-Nisa bunyinya sama, akhirnya adalah wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, yang amat jauh. Jadi ini dua ayat yang pada awalnya bunyinya sama, hanya terdapat perbedaan pada akhir dari kedua ayat tersebut. Ini supaya tidak memberikan kesan kepada kita bahwa dua ayat ini sama bunyinya. Makanya saya jelaskan, ayat 48 bunyi akhirnya seperti itu, dan ayat 119 bunyi akhirnya seperti yang sudah kami bacakan. Kemudian kata beliau, nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu babnya. Wa qala al-Khalil alaihissalam, dan berkata Al-Khalil yaitu Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah kekasih Allah. Allah mengangkat beliau sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125. Makanya Ibrahim dibilang Al-Khalil. Ibrahim disebut dengan Al-Khalil, Khalilullah. Beliau itu kekasih Allah. Wa qala Al-Khalil alaihissalam. Al-Khalil yang dimaksud di situ adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Al-Khalil. Karena Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa qala Al-Khalil alaihissalam. Apa perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ya, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau itu sebagai apa? Imam ahli tauhid. Ya, Nabi Ibrahim itu imam ahli tauhid, imam al-hunafa, orang-orang yang lurus, pemimpinnya orang-orang yang lurus mentauhidkan Allah Ta'ala. Beliau saja berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Kemudian masih pada bab, nanti kita akan bahas wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, dan hadis ini sahih, Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum
asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu. Maka beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar. Apa itu syirik asghar? Faqal, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Syirik asghar itu adalah ar-riya. Riya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian kata beliau al-musannif rahimahullah taala, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat terkenal. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang meninggal, mata yang mati. Barang siapa yang dia ketika meninggal dalam keadaan menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan. Jadi ada tandingan lain yang dijadikan sebagai sesuatu yang diseru selain Allah, kemudian dia mati, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wali Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam riwayat Imam Muslim, wali Muslimin artinya dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat seorang Ansor namanya Jabir. Ayah Jabir ini namanya Abdullah. Dua-duanya masuk Islam, mereka Jabir dan ayahnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah, yang meninggal, la yusyriku bihi syai'an, ketika dia meninggal dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala al-jannah, niscaya dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an, dan barang siapa yang dia bertemu dengan Allah, artinya dia meninggal, ketika meninggalnya dia syirik kepada Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Dan ini poin-poin penting dalam bab ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah ta'ala. Sekarang kita kembali kepada penjelasan secara detail dari bab ini. Ya. Bab tentang al-khauf, rasa takut dari melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Apa itu syirik? Asyirku huwa, ya, saya berikan definisi bahasa Arabnya, kemudian saya jelaskan. Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Jadi syirik itu adalah taswiyatu ghairillah, menyamakan sesuatu selain Allah billah dengan Allah, menyamakan sesuatu selain Allah itu disamakan dengan Allah. Ya. Fima huwa min khasaisillah, dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Itu syirik namanya. Menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala. Ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala dalam perkara-perkara yang mana
perkara-perkara itu hanya merupakan kekhususan bagi Allah, bukan bagi yang selain. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang mana perkara-perkara itu merupakan kekhususan bagi Allah. Ini namanya syirik. Sujud hanya untuk Allah. Kalau ada orang sujud pada selain Allah dan sengaja niat ibadah, ya syirik. Ya, syirik. Karena sujud itu khusus untuk Allah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dulu para malaikat disuruh sujud pada Adam. Itu penghormatan. Bukan suruh sujud untuk menyembah kepada Adam. Tapi untuk menghormati Adam itu. Kenapa Adam dihormati? Karena Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Allah memberikan keutamaan pada Adam, banyak keutamaan. Makanya Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menghormati Adam, bukan untuk menyembah Adam. Nah, sujud yang saya maksudkan tadi itu sujud dalam hal berkaitan dengan menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembah berhala, sujud kepada bintang, yang menganggap bintang itu yang menurunkan hujan, ya, dan yang lainnya, atau sujud kepada jin, ya, karena menganggap jin yang menjaga lahan pertaniannya, jin yang menjaga rumahnya, kemudian dia sujud. Nah, ini syirik. Atau menyembelih hewan untuk jin, karena dia meyakini bahwa jin ini menjaga lahannya dari gangguan hama misalnya, dia punya lahan pertanian, ya. Kemudian dia yakin bahwa ada jin di situ yang menjaga tanamannya dari hama. Lalu untuk dia mengatakan kita harus menyembelih hewan untuk jin ini. Sembelih seekor kambing misalnya, atau seekor ayam, kepalanya diserahkan kepada jin itu. Ini syirik. Karena menyamakan selain Allah, yang menyamakan jin itu dengan Allah Ta'ala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sembelihan itu khusus untuk Allah. Nah, dan perlu saya pahamkan di sini, penyembelihan dalam Islam itu yang bersifat ibadah ada 3. Ya. Yang pertama adalah akikoh. Akikoh itu ibadah. Karena memang disunnahkan orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala berupa anak, kalau anak laki-laki sembelih 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ini ibadah, ya, yang Allah perintahkan kepada kita. Ini sembelihan bersifat ibadah. Yang kedua adalah korban di hari Idul Adha. Itu juga ibadah, Allah perintahkan. Makanya kita menyembelih karena Allah. Nah, sembelihan korban di hari Idul Adha dan 3 hari berikutnya, hari tasyrik. Yang ketiga, al-hadyu. Al-hadyu itu orang yang mengerjakan haji tamattu atau haji qiron, itu wajib membayar al-hadyu dengan menyembelih seekor kambing. Kalau dia tidak punya duit, maka dia berpuasa 3 hari di tanah suci, ya, di Mekah, kemudian 7 hari setelah kembali ke kampung halaman. Jadi sembelihan dalam Islam itu yang bersifat ibadah itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya atau dianjurkan, ya, karena akikoh itu ya mungkin kalau mampu ya wajib. Itu ada 3. Akikoh dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas pemberian anak pada seorang. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau anaknya kembar Ustaz, 1 laki 1 perempuan, ya 3 ekor. Ya. 3 ekor, yang 2 untuk anak laki, 1 untuk anak perempuan. Ya.
Kalau anaknya dua-dua perempuan, ya 2 ekor. Kembarnya 2 perempuan, ya 2 ekor. Ya. Kalau dua-duanya laki-laki, ya 4 ekor. Ya. Jadi itu dihitung itu. Ya. Kalau ada kembar. Nah, itu yang pertama akikoh. Dilaksanakan pada hari ke-7. Kalau mampu. Kalau enggak boleh tunda. Ya. Paling tidak sebelum anak itu balik. Ya. Jadi akikoh itu yang lebih afdal itu minimal sebelum anak itu balik. Karena tidak semua orang mampu. Ya. Kadang-kadang orang tidak punya duit. Ya. Ini akikoh. Yang kedua adalah apa yang kedua? Korban di hari Idul Adha. Terus sembelihan itu ibadah. 1 ekor kambing mencakup satu keluarga. Meskipun anaknya banyak, anaknya 10 Ustaz, tidak apa-apa. Ya. 1 ekor kambing. Kemudian yang ketiga adalah yaitu al-hajju. Al-hajju ini wajib bagi orang yang melaksanakan salah satu dari 2 macam haji, yaitu haji tamattu atau haji qiran. Kalau haji ifrad tidak ada haji. Kalau haji ifrad. Dan kalau haji tamattu, haji qiran itu wajib membayar seekor kambing namanya al-hajju. Kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari di tanah suci di Makkah, kemudian 7 hari di kampung halaman. Baik, ini tentang sembelihan. Ada sembelihan juga yang menjadi wajib, dan itu ibadah pada Allah Ta'ala. Selain yang 3 itu, yaitu nadar. Seorang misalnya ada keluarganya sakit, dia bernadar, kalau keluarga saya si fulan ini sembuh, saya niat menyembelih seekor kambing, sedekahkan kepada fuqara masakin. Maka wajib kalau sembuh. Kalau meninggal ya tidak wajib. Kalau keluarga meninggal tidak wajib. Atau kalau anaknya lulus, kalau anakku lulus aku sembelih seekor kambing. Ya, itu nadar. Makanya nadar itu jangan aneh-aneh. Ya. Karena kadang-kadang ada orang nadar itu aneh-aneh. Ya, iya. Puasa 40 hari, tahu-tahu tidak kuat. Ya. Nah, iya. Jadi hati-hati nadar itu. Nadar itu yang semampu kita, jangan berlebihan. Ya, karena nanti kewalahan sendiri. Itu namanya sembelihan nadar. Karena nadar macam-macam. Ada orang bernadar misalnya bukan sembelihan. Dia bernadar misalnya mengeluarkan beras. Kalau aku anakku sembuh atau anakku lulus ujian, aku bernadar mengeluarkan beras 50 kilo untuk para fuqara masakin. Makanya dikeluarkan beras. Kalau lulus ya enggak. Kalau lulus ya enggak. Itu termasuk juga sembelihan. Tadi yang itu adalah ibadah itu kalau orang bernadar menyembelih. Sedangkan selain itu ada yang adat. Kita tinggal misalnya di desa, di kampung, punya piaran kambing, atau ada tamu datang, teman-teman datang, ayo kita ziarah ke fulan di mana? Di Senduro sana. Sana Senduro banyak kambing. Ya ini banyak kambing. Nah, tamu datang, waduh, ayo kita sembelih kambing. Nah, ini biasa, ini kebiasaan menghormati tamu. Bismillah, selesai. Ya Bismillah, sembelih, masak untuk dimakan. Itu namanya adat namanya. Ya, untuk menghormati. Kalau dia niat karena Allah menghormati tamu ya dapat pahala, tapi tidak ada kaitan dengan harus kewajiban enggak. Ya, itu nama itu termasuk bagian dari adat. Termasuk orang sembelih untuk jualan itu namanya adat, bukan ibadah. Ya, cukup baca Bismillah, sembelih selesai. Ini tentang makna syirik. Jadi taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khususillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Tapi diserahkan kepada selain Allah.
Makanya tidak boleh seorang itu menyembelih hewan untuk jin, menyembelih hewan untuk apalah misalnya penjaga lahannya dia, atau akan bangun tol, ya, sembelih sapi, nanti kepala sapi ditaruh di bawah fondasi, kemudian bangun tol, itu syirik billah. Meskipun orang yang menyembelih itu kiai, ustaz, baca bismillah ketika menyembelih, tapi karena niatnya untuk mendinginkan, untuk menjaga lahan supaya tidak ada gangguan, maka itu syirik namanya. Syiriknya apa? Besar atau kecil? Besar. Syirik besar. Hati. Ini tentang syirik. Kemudian tentang rasa takut terhadap syirik ini, karena apa? Beliau membawakan dalil karena dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat yang beliau dibawakan surah An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa 116. Ya, jadi ancamannya berat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini artinya kalau orang itu, pelaku syirik itu mati dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan tersebut, kemudian meninggal, ini tidak diampuni. Tetapi kalau dia bertobat sebelumnya, sebelum mati bertobat dari dosa syirik, maka Allah Maha Pengampun atas semua dosa-dosa. Jadi Allah tidak mengampuni ini yang dimaksud dalam ayat ini kalau seorang itu, pelaku syirik itu mati dalam keadaan belum bertobat. Belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Sekarang kalau ada orang belum bertobat mati, tapi dia tidak berbuat syirik. Nauzubillah min dzalik, lagi minum khamr, geblak mati. Kira-kira ini orang ini diampuni apa enggak? Diampuni. Ini tergantung pada apa? Masyiatillah. Tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni langsung orang itu dan dia tidak diadab. Mungkin dia punya amalan kita tidak tahu, Allah yang Maha mengetahui. Tetapi kalau Allah menghendaki, diadab dulu orang itu sesuai dengan dosanya. Tapi tidak kekal dalam neraka. Suatu saat jadi diangkat dari api neraka. Ini kalau dosa itu selain dosa syirik. Nah sekarang kalau ada orang berbuat dosa selain dosa syirik, dosa besar, minumnya iya, zina ya iya, judi ya iya, nipu orang iya, riba iya, sebelum meninggal beberapa tahun dia bertobat dari semua dosanya. Bertobat dari semua dosanya. Kemudian dia melakukan amal-amal kebaikan setelah berbuat dosa. Ini diampuni apa enggak? Diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu menghapus semua yang sebelumnya, kecuali satu, hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Ya, karena kita ini hidup ini ada hak Allah, ada hak manusia. Kalau hak Allah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, contohnya sholat 5 waktu. Itu antara kita dengan Allah. Minum khamr antara kita dengan Allah, tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Ya. Tapi kalau hutang piutang, memfitnah, ngerasani, ya, memfitnah seorang, menuduh seorang berbuat zina, dan kita meminta maaf, ini yang ada perhitungan. Tidak selesai di dunia, di akhirat. Tapi di akhirat bayarannya bukan lagi duit kalau hutang. Bayarannya adalah amal kebaikan kita bayar kepada orang yang kita fitnah.
pada orang yang kita ini. Itu yang disebut dengan orang yang bangkrut, al-muflis. Makanya hati-hati dalam masalah hak-hak manusia ini. Alangkah baiknya kalau kita selesaikan di dunia. Sebelum di akhirat. Jadi ini tentang ayat tersebut. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala yaitu tentang doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini orang yang kekasih Allah itu disebutkan ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan Al-Quran, ya, ayat 125 yang saya bacakan tadi surah An-Nisa. Yang kedua adalah Rasulullah SAW. Ini berdasarkan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi bahwasanya untuk Khalilullah berdasarkan hadis. Nabi Ibrahim Khalilullah berdasarkan Al-Quranul Karim. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah, imam ahli tauhid. Beliau diuji dan berbagai macam ujian dalam menegakkan tauhid sampai dibakar, ya. Dibakar oleh kaumnya, Allah selamatkan. Kemudian beliau dipuji oleh Allah Ta'ala dengan dia diperintahkan menyembelih anaknya, putranya Ismail. Itu ujian yang berat, ya. Beliau lakukan. Kemudian digantikan oleh Allah dengan seekor kambing yang domba yang besar. Dan berbagai macam ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Begitupun beliau berdoa pada Allah Ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim imam ahli tauhid, kekasih Allah, ya. Ketika Nabi SAW waktu Isra dan Mi'raj ketemu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim di mana? Di langit ketujuh. Sedang bersandar di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur sama dengan Ka'bah di bumi ini. Itu pun khawatir terhadap perbuatan syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Lah apalagi kita manusia biasa. Itulah makanya beliau ini membawa dalil ayat ini. Kok kita tidak merasa khawatir terjerumus dalam syirik dan kesyirikan? Oh, Nabi Ibrahim itu takut terjerumus dalam kesyirikan dengan kedudukan yang demikian tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kok tidak takut sih? Anggap remeh. Merasa diri, Masya Allah, aku tidak akan berbuat syirik. Nah itu makanya beliau membawa ayat ini dalam bab ini supaya kita pun harus tanamkan dalam diri kita rasa takut dan khawatir kalau kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Nabi Ibrahim sendiri demikian kok takut, masa kita tidak? Ya. Nah ini di antara hikmah mengapa beliau membawakan ayat ini dalam bab tentang bab al-khauf minasyirik, bab tentang rasa takut dan perbuatan syirik. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa pada kita agar selamat dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada Engkau dari terjerumus dalam kesyirikan sementara aku tahu bahwa itu syirik, dan aku mohon ampun pada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Karena seorang terjerumus dalam syirik dia tidak tahu. Nah ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa untuk terhindar dari
kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Nah, ini dihafal, harus baca siang malam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika atau min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doa supaya kita selamat dari syirikan. Baik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah kami dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian pada lanjutan ayat ini, ya, pada ayat yang ke-36 itu ada lanjutannya. Beliau menyebutkan apa sebabnya. Beliau minta perlindungan pada Allah dari menyembah berhala dan anak keturunannya, ya. Karena kata beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia, ya, yang dari kebenaran. Itu sebabnya. Ya. Jadi karena sesungguhnya innahunna adlalna katsiran minan nas, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia dari kebenaran. Umat-umat terdahulu tersesat gara-gara apa? Ya berhala sampai sekarang. Berhala-berhala masih banyak orang menyembah berhala. Siapa bilang tidak ada? Ada di dunia ini. Di negeri kita ada orang yang menyembah berhala. Jadi kira tidak. Nah, jadi itu sebabnya, ya, karena banyak manusia tersesat karena berhala. Contoh yang lain adalah orang-orang Quraisy zaman Nabi SAW, ya, sebelum beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul. Ada 360 patung berhala disandarkan di sekeliling Ka'bah, ya. Padahal mereka keturunan Nabi Ibrahim. Nah, oleh karena itu harus ada rasa takut dalam diri kita, ya, dari perbuatan kesyirikan. Termasuk kesyirikannya jimat-jimat, percaya pada cincin, pada keris, pada jimat dan yang lainnya. Semua perbuatan syirik billah. Ya. Dan itu pemandangan-pemandangan yang masih kita lihat. Ya, banyak tengah masyarakat. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian wafil hadis, di dalam hadis Nabi SAW itu beliau mengatakan akhwafu, yang paling kutakuti. Itu artinya yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan, ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, ya, adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa syirik ada dua macam. Jadi para ulama menyebutkan kesyirikan ada dua macam. Sebagian ulama mengatakan tiga macam. Nah, kita lanjutkan hadis ini dulu. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Fasu'ila anhu. Belum ditanya. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Qala riya. Syirik asghar itu adalah riya.
Riya itu seorang mengerjakan suatu amal perbuatan untuk dilihat orang. Riya itu dari rawa, memandang. Ya, itu riya. Kalau sum'ah itu dari pendengaran. Jadi seorang melakukan sesuatu supaya didengar orang, kemudian dipuji. Kalau riya itu seorang melakukan sesuatu perbuatan supaya dilihat orang, ya kemudian dipuji. Jadi dua indera ini, mata dan pendengaran, bisa menjerumuskan dalam syirik. Kalau seorang berbuat sesuatu supaya dilihat orang, suatu amal ibadah dikerjakan untuk dilihat orang, kemudian dipuji, ini namanya riya, kaitan dengan melihat. Kalau seorang itu melakukan sesuatu supaya didengar orang, dan pendengaran, ya itu namanya sum'ah. Sin mim ain ta, sum'atun. Dua-duanya tidak dibolehkan. Dua-dua termasuk menggugurkan amal ibadah seseorang. Ya, kita dituntut untuk ikhlas. Ya, ala lillahi dinul khalis. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang ikhlas, yakni ibadah yang murni itulah yang hanya milik Allah. Ya. Adapun selain itu ada campur baurnya dengan yang lainnya, itu adalah tertolak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Semua ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang larangan perbuatan syirik, dan kita diperintahkan untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan perlu diketahui dalam hal ini, kalau kita membaca hadis-hadis sahih, ayat Al-Quran yang menunjukkan fadilah misalnya, atau hadis-hadis Nabi tentang suatu amal, ya barang siapa ya berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, maka dia masuk surga. Karena siapa ini dan itu, kemudian semua balasan-balasannya, itu artinya ibadah yang betul-betul diikhlaskan hanya untuk Allah. Seorang tidak akan dapat fadilah itu kalau dia tidak ikhlas. Barang siapa memberikan makanan orang berbuka puasa, maka dia dapat pahala sama dengan sejumlah orang yang dia beri bukan pahala yang buka puasa. Itu kalau dia ikhlas, bukan banyak-banyakan. Hari ini kirim 20, ternyata ada yang kirim 30. Aku harus lebih dari orang itu. Kirim 40. Besok ada lagi 50, perlombaan, ya. Perlombaan untuk buka puasa, tapi bukan lagi karena Allah. Sudah tidak ikhlas namanya. Jadi ini kata kunci. Semua fadilah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang suatu amal, itu maksudnya kalau dikerjakan murni karena Allah Ta'ala. Kalau sudah ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada yang lainnya, itu artinya gugur. Nilainya beda. Ya. Nilainya beda. Kata Nabi SAW, ya, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu, as-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang disembunyikan itu akan menghapuskan murka Allah. Ya. Ada hadis yang lain. As-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'ul nar. Sedekah itu menghapus dosa seorang sebagaimana air memadamkan api. Ini semua yang ikhlas. Ya, makanya orang betul-betul ikhlas dalam bersedekah itu, kata Nabi SAW, menjadi satu golongan yang mendapat naungan hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin
Fala ta'lamu yaminuhu ay shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang dia memberi sedekah sehingga tangan kanan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Ini menunjukkan keikhlasan. Baru dapat naungan. Ya. Jadi itu intinya bahwa setiap penyebutan fadilah suatu amal ya, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam suatu amal ibadah, itu artinya yang dikerjakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan bagi kita tentang bahaya riya. Dan syirik itu ada, sebagian ulama mengatakan dua macam, asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Sebagian ulama membagi menjadi tiga. Syirkun akbaru, syirik yang besar. Syirkun asgharu, syirik yang kecil. Yang ketiga adalah syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Kita sebagian ulama membagi tiga. Syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Bagaimana syirik tersembunyi? Kata Nabi SAW, seorang itu sholat, diperbaiki sholatnya, diperindah sholatnya karena ada orang lihat. Tapi kalau tidak ada orang lihat, biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang lihat, langsung perbaiki. So khusyuk karena ada yang lihat. Ini syirik tersembunyi. Ayo. Hati-hati tentang kesyirikan ini. Allah na'udzubillah. Termasuk berbuat untuk dipuji manusia, sanjung, senang. Hati yang kalau dipuji orang, Masya Allah, berbunga-bunga. Tapi kalau tidak dipuji, kecewa. Ya aku kok udah dipuji sih. Tapi dalam hati ngomongnya, ya, aku sudah berbuat, aku tidak ada satupun yang komentar. Padahal lu komentar itu. Ini syirik namanya. Ini bukan ikhlas karena Allah. Karena minta dipuji oleh manusia. Ya, makanya di dalam Al-Quranul Karim saya ingin memberikan kepada kita semua pelajaran. Ya. Allah menyebutkan tentang orang-orang ahli surga. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu Allah Ta'ala al-insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Disebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9 tentang balasan Allah ya, bagi orang-orang ahli surga. Di antara amalan mereka ahli surga itu adalah pada ayat yang ke-8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini antara amalan mereka ahli surga ketika di dunia. Apa amalan mereka? Mereka memberikan makan, ya. Padahal mereka membutuhkan makanan itu, mereka berikan pada orang miskin, miskinan, wa yatiman pada anak yatim, wa asira pada tawanan. Ketika mereka memberikan, coba lihat ayat berikutnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan ini benar-benar hanya ingin wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Makanya kalau orang sedekah itu kemudian ada orang, memang manusia ini macam-macam. Ada orang punya adab, ada orang punya adab. Ya. Ada orang tahu akhlak, tahu adab, diberikan, oh, terima kasih, jazakumullah khair. Tapi ada manusia enggak dikasih, enggak diterima. Nah, kita jangan marah. Ya. Jangan awas, jangan marah. Ya. Kalau memang kita kalau Allah Ta'ala memang kita tidak harapkan syukur. Tidak marah, mengucapkan terima kasih, aku memberikan untuk Allah karena Allah. Nah, ini ujian kadang-kadang begitu.
Ya. Nanti kadang-kadang kita cerita, waduh orang ini nggak tahu adab, dikasih wala omong terima kasih, wala bilang jazakallah khair. Sudah kan untuk apa berikan itu? Walaupun memang betul ya, mengucapkan terima kasih itu adab. Yang adab-adab yang mulia ya dari adab Islam yang diajarkan oleh Islam adalah kita mengucapkan terima kasih. Jazakallah khairan kepada orang yang berbuat baik pada kita. Tapi jangan sampai menjadi tujuan. Karena niat kita berikan karena Allah. Dia tidak ucapkan terima kasih, urusannya dia selesai, yang aku sudah berikan. Makanya mereka menyebutkan di situ dalam ayat ini bahwa mereka di dunia dahulu ketika memberi makan pada manusia, ya pada orang-orang yang disebutkan tadi, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, ya, dan tidak pula ucapan terima kasih. Terima kasih, syukur. Karena apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Karena betul-betul hanya untuk wajah Allah, tidak untuk yang lain. Ini catatan penting untuk kita selalu ingat. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain, dari orang yang diberikan kebaikan. Maka kalau kita kembali pada ayat ini, tenang hati. Kalau kita berikan memang karena Allah. Baik. Kemudian terkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalanna." Barang siapa meninggal sedang dia ketika meninggal itu dia menyeru selain Allah sebagai tandingan. Artinya apa? Dia belum bertobat. Ya, itu artinya. Ya, artinya dia belum bertobat. Barang siapa yang meninggal dan dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan, maka dia masuk neraka. Ini ancaman dari perbuatan syirik. Kalau orang berbuat syirik sampai meninggal tidak bertobat, naudzubillah min dzalik, ya ini ancamannya adalah neraka, kekal di dalamnya. Ya, perbuatan syirik itu. Kemudian hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia meninggal, dia bertemu dengan Allah, ya, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk surga. Ini artinya dia itu kalau bisa jadi memang tidak pernah berbuat syirik, atau dia telah bertobat dari berbuat syirik, hingga waktu meninggal dia sudah tidak lagi berbuat kesyirikan. Maka ini dia masuk surga. Sebaliknya, wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar, dan barang siapa yang dia bertemu dengan Allah dalam keadaan syirik pada Allah Ta'ala, artinya belum bertobat dari perbuatan syirik itu, maka dia masuk neraka. Ini penjelasan dari bab tentang kita menanamkan rasa takut dalam diri kita dari dosa syirik. Kemudian macam-macam syirik yang ada di tengah masyarakat, di antaranya apa? Termasuk pergi ke dukun. Kadang-kadang ada datang ke dukun minta sesuatu diminumkan ke suaminya supaya jangan ngelirik yang lain. Ada syirik, ada syirik billah. Iya, lo ada loh di masyarakat kita ini banyak. Pergi di dukun-dukun sana, minta air ini, kalau suaminya lagi ini dibikin kopi, campuri air itu. Ternyata tetap melirik juga, yang percuma. Jadi ini hal-hal yang berbahaya, ya, termasuk pergi ke dukun minta air, ya. Nah, dengan tujuan itu tadi. Hati-hati perbuatan syirik. Kemudian ada juga di antara perbuatan syirik, ada sebagian masyarakat itu kalau ada orang meninggal, ya, itu diberikan makanan di kamar itu, taruh makanan. Mereka punya anggapan itu ruhnya masih bisa makan. Ya. Ada sebagian kaum muslimin ada berbuat demikian. Ya.
Jadi kamar taruh makanan, itu kesukaan si mayat ini dulu. Apa misalnya kari ayam, beli kari ayam taruh situ. Jadi ini taruh di tempat tidur atau pokoknya di kamar situ lah. Meskipun mayat sudah pergi, sudah dikubur, tetap ditaruh makanan itu. Ini termasuk syirik, perbuatan syirik. Ya. Jadi ini contoh-contoh saja sebagian masyarakat. Walaupun mungkin mereka itu jahil karena tidak ngerti mereka, ya. Tapi itu contoh-contoh perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Baik. Di sini ada poin-poin penting dari pembahasan kita. Yang pertama, al-khawfu minasyirik. Harus ada rasa takut yang kita tanamkan dalam diri kita dari perbuatan syirik. Ya. Yang kedua, bahwa riya itu termasuk perbuatan syirik, yaitu seorang berbuat suatu amal kebaikan dengan maksud supaya dilihat oleh manusia, kemudian dipuji. Ya, dari dipuji. Ini adalah perbuatan syirik. Ini riya termasuk sum'ah. Sum'ah juga, sum'ah itu bersaudara dengan riya. Kalau sum'ah itu dengan mata, kalau riya itu dengan telinga. Berbuat sesuatu supaya didengar. Kalau didengar kemudian dipuji. Ya, ini juga sama. Jadi riya dan sum'ah itu sama. Ya, satu saudara kembar. Ya. Kemudian yang ketiga, annahu minasyirkil asghar. Riya itu termasuk syirik asghar. Jadi begini, riya itu ada dua macam. Ini poin yang perlu kami jelaskan. Ada orang beramal, semua amal ibadahnya itu sengaja dilakukan supaya dipuji oleh manusia, ya, dan bukan karena Allah. Riya yang besar ini, inilah namanya munafik. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Adanya sekelompok orang munafik yang mereka berpura-pura memeluk Islam, tapi dia menimbulkan kekufuran dalam diri mereka. Ini riya yang akbar, riya yang besar, sama dengan nifak, sama dengan kemunafikan. Kemudian ya, yang dimaksud di sini syirik asghar itu satu amal yang bercampur dengan riya. Tidak semua amalnya bercampur riya. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang beramal, ya misalnya ya, seorang ketika dia sholat malam sendirian, dia betul lillahi ta'ala. Suatu saat dia sholat malam, ada orang yang lihat. Kemudian ada yang lihat, diperbaiki sholatnya. Ya. Iya. Ya, berarti yang gugur itu hanya amal yang malam itu saja, bukan semua amal yang gugur. Ya. Ini yang dimaksud dengan syirik asghar itu. Jadi suatu amal yang tercampur oleh riya. Bukan semua amal yang gugur, enggak. Yang menggugurkan semua amalnya itu munafik, kemunafikan. Dia menampakkan bahwa dia itu muslim, ternyata dia menimbulkan kekufuran dalam dirinya. Sholat sama-sama orang muslim sholat. Ya, pokoknya berjihad, ikut berjihad, tapi kufur dalam diri. Ini namanya riya yang sama dengan nifak akbar, kemunafikan yang besar, seperti yang pernah terjadi zaman Nabi SAW. Ada beberapa orang yang kaum munafikin yang ada di kota Madinah. Itu sudah kufur. Innal munafiqina fi dzarki asfali minan nar. Semua amalnya gugur kalau itu. Sedangkan riya yang kecil itu adalah suatu amal, seorang itu muslim mukmin, dia beramal untuk Allah, tapi kadang-kadang ada amal yang bercampur dengan riya. Nah, yang gugur itu hanya yang bercampur, yang tidak ya tidak, yang tidak ya tidak. Kemudian berikutnya bahwa annahu aqwa yakhafu minhu as-salihin. Ternyata riya ini sesuatu yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Karena riya ini bisa menimpa orang-orang soleh, ya. Riya ini bisa menimpa orang-orang soleh. Kelihatan masya Allah, ternyata dia ada tujuan suatu yang kita dipuji orang dari amalnya, ya. Makanya naudzubillah min dzalik, dari perbuatan riya ini. Nah, sekarang ada apakah
Bagaimana bisa seorang itu menghindar dari riya? Ini kita kembali pada jenis amalan. Setiap amalan yang bisa kita sembunyikan, usahakan sembunyikan. Setiap amalan ibadah yang bisa kita tidak menampakkan pada manusia, usahakan kita tidak menampakkan. Contohnya apa? Salat malam, misalnya sedekah yang bersifat pribadi, sedekah yang bersifat sukarela, ya. Kita tidak ada orang yang tahu, kita berikan. Tapi ada amalan-amalan yang memang tidak bisa dihindari. Contohnya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, masa bisa menghindar? Seorang imam ngaji, dan bisa menghindar. Tidak boleh seorang imam yang suaranya bagus, aku tidak mau jadi imam. Kenapa? Karena aku takut riya. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena bisa jadi sholat berjamaah tidak ada imamnya, akan menggugurkan banyak amalan kebaikan. Nah, orang seperti ini harus melawan. Dia tidak boleh membiarkan riya itu ada pada diri. Kalau ada bisikan, kamu ngapain jadi imam? Nanti kamu itu riya. Itu syaitan sebetulnya. Nah, dia harus lawan. Harus lawan. Tetap datang sholat. Ini contoh amalan yang tidak bisa disembunyikan. Nah, kita harus melawan. Tidak boleh dibiarkan. Jadi ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan, ada amalan yang tidak bisa disembunyikan. Nah, amalan yang bisa kita sembunyikan, kita upayakan untuk menyembunyikannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan-amalan yang memang tidak mungkin kita menghindar dari pandangan orang umum, orang banyak, ya tidak bisa. Ibadah haji, masa bisa sembunyi-sembunyi pergi haji? Tidak bisa. Ketika keluar rumah, orang tahu semua, tetangga tahu fulan mau pergi haji. Tidak ada orang pergi haji sembunyi-sembunyi, tidak ada. Sholat jamaah, sholat Jumat, sholat tarawih, mesti keluar dari rumahnya misalnya. Nah, itu kita tidak bisa menghindar, maka kita harus melawan perasaan itu. Tak boleh dibiarkan. Insya Allah tidak mengapa. Jadi ini yang sangat ditakutkan oleh Nabi SAW adalah yang terhadap orang-orang yang soleh, yaitu perbuatan syirik kecil, yaitu riya. Kemudian bahwa surga dan neraka itu dekat, tidak jauh, tergantung manusianya. Ya. Seorang itu, saya kadang-kadang lihat di jalan, belok kiri langsung. Kalau belok kanan kan tunggu lampu merah ya. Iya, itu ke jahanam gampang. belok kiri itu langsung. Sekarang perbuatan maksiat banyak. Ya. Banyak perbuatan maksiat, saya bisa sampai mau tinggal ini. Kadang-kadang Ustaz dapat WA atau SMS, siap menemani Anda. Waduh, siap menemani Anda. Iya, kira Ustaz tidak dapat itu WA. Iya, tapi alhamdulillah harus langsung dihapus, kalau disimpan gitu itu. Ya. Kalau disimpan nanti syaitannya datang. Siapa ya kira-kira ini? Itu. Jadi begitu dapat WA, siap menemani Anda, ya. Siap menghibur Anda. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dihapus. Disimpan. Iya. Jadi itu. Jadi orang berbuat dosa ini sekarang ini zamannya gampang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya di antara salah satu cara kita dalam mendidik anak-anak kita, ya, adalah menanamkan rasa takut anak itu kepada Allah. Nah, walaupun orang tua tidak lihat kamu, ayah ibu tidak lihat kamu, Allah melihatmu. Selalu tanamkan begitu. Ya. Jangan kamu mengira ayahmu tidak lihat, ibumu tidak lihat, kemudian Allah juga tidak lihat. Allah melihat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka takutlah kepada Allah Taala. Ini harus kita tanamkan. Sekarang kontrol sulit kontrol. Zaman dahulu gampang kontrol, sekarang enggak. Iya. Apalagi dengan adanya benda ini satu ini, ya HP ini, iya. Yang sekarang dengan ada pandemi itu, anak TK lebih pandai dari orang tuanya main HP. Ini zaman tantangan bagi kita. Kemudian yang kedua, selain kita mendidik, yang kedua kita berdoa mohon pada Allah Taala supaya Allah melindungi anak-anak kita, melindungi diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Mohon terus siang malam minta perlindungan pada Allah Taala supaya Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak cucu kita.
Sudah, selebihnya sudah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa di antara pelajaran yang diambil dari bab ini yaitu tentang orang yang bertemu dan orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, maka insya Allah yaitu masuk surga. Sebaliknya orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka terancam oleh api neraka. Walaupun dia itu orang yang paling rajin ibadah, kalau syirik pada Allah Ta'ala, tetap mendapat ancaman api neraka. Kemudian juga hadis ini pembahasan ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana takutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kalau terjerumus dalam perbuatan syirik. Padahal beliau adalah kekasih Allah, orang yang mulia, ya. Namun beliau mendoakan dirinya dan anak keturunannya supaya jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Nah, kalau beliau berbuat demikian, apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka tadi saya katakan kita harus selalu memperbanyak berdoa. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan seterusnya doa agar kita ya mendoakan anak keturunan kita. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah yang tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Dan ini memerlukan istiqomah. Tauhid itu memerlukan istiqomah. Salat itu memerlukan istiqomah sampai akhir hidup seorang. Setiap perbuatan baik memerlukan istiqomah. Istiqomah dalam tauhid di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai orang muslim. Ini artinya menyuruh kita untuk istiqomah di atas agama kita, di atas Islam, di atas iman. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia ini, dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini menunjukkan istiqomah di atas tauhid sampai akhir kehidupan kita. Bahkan kita disuruh untuk apa? Membantu menolong saudara kita yang akan meninggal agar tetap bertauhid. Dalam sabda Nabi SAW, lahkinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Ini berarti tuntutan kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam tauhid sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Kemudian ibadah pun begitu. Dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu menyembah Tuhanmu sampai datang kematian menjemput kamu. Dan jadi tadi tuntut untuk istiqomah sampai akhir hidup kita. Baik, kita cukup karena saya ada acara setelah ini.